Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Cynthia. Kali ini aku akan membagikan bagaimana caranya aku mengelola keuangan di rumah tangga aku. Nah, sekarang aku akan membuat definisi. Apa sih pengelolaan keuangan yang baik? Menurut aku, pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa membuat kita mencapai tujuan hidup kita. Pertanyaannya, apa sih tujuan hidup kita? Kalau aku bisa ambil garis tengah, aku bisa bilang kalau tujuan hidup kita adalah hidup bahagia. Nah, hidup bahagia itu seperti apa sih? Hidup bahagia itu memang bisa macam-macam. Tapi salah satunya, dan menurut aku ini adalah suatu hal yang penting, bahwa hidup bahagia adalah ketika kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Pertanyaannya, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, untuk kita bisa mengetahui apa perbedaan kebutuhan dan keinginan, dan menurut aku kebutuhan dan keinginan masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, dengan itu, perencanaan keuangan itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk kita mencapai yang namanya pengelolaan keuangan yang baik. Jadi aku bisa bilang kalau personal finance yang baik adalah mereka yang bisa juga membuat perencanaan keuangan. Dengan kita mengetahui apa kebutuhan dan keinginan kita melalui perencanaan keuangan, kita jadi bisa menyiapkan berapa sih dana yang kita butuhkan sehingga kita perlu menyiapkan dana untuk bisa mencapainya. Dan kita harus menyadari bahwa tujuan hidup kita bahagia itu bukan hanya kehidupan sekarang, tapi juga untuk kehidupan di masa depan, dimana ya memang sih umur orang gak ada yang tahu, tapi kan pasti kita inginnya hidup lama lah ya, minimal sampai kita tua nanti. Bahkan tidak cuma itu, untuk orang yang beragama, dia juga memikirkan bagaimana sih kehidupanku yang bahagia, bukan hanya sekarang, tapi juga kehidupan setelah kematian. Atau kalau misalnya dalam Islam, kehidupan di akhirat, seperti itu ya. Itu juga dikenal, ada yang namanya sedekah jariyah, zakat, infak, karena itu sama aja investasi kita untuk bisa bahagia di masa depan nanti. Nah, setelah ini aku akan membahas jenis-jenis dana yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk membuat perencanaan keuangan sendiri, sehingga bisa memahami kira-kira apa yang aku butuhkan. Karena memang setiap orang pasti memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Dan dengan kita mengetahui dana-dana itu tadi, kita juga bisa memahami kira-kira investasi apa sih yang kita perlukan untuk bisa mencapai tujuan kita nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke slide. Nah, kalau aku boleh menyimpulkan, berikut adalah jenis-jenis dana yang perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin melakukan perencanaan keuangan. Ada dana kebutuhan jangka pendek, menengah, jangka panjang, dan jangan lupa dana darurat. Serta juga kita nggak bisa dinaikkan, kita nggak bisa menyangkal kalau kita punya keinginan. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dana kebutuhan jangka pendek. Nah, dana ini sebenarnya mungkin beda seperti konsep akuntansi ya, di mana dana kebutuhan jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Kalau menurut aku, kebutuhan dana kebutuhan jangka pendek adalah kebutuhan dana kurang dari 3 bulan atau kebutuhan sehari-hari. Misalnya makanan kita, makan sehari-hari, biaya tempat tinggal, bisa sewa rumah, atau bagi yang sudah mulai nyicil adalah cicilan rumahnya, lalu kemudian biaya transportasi. Tapi kalau di Jepang memang biaya transportasi ditanggung oleh kantor lah ya, tapi ya udahlah, biaya transportasi pasti tetap akan ada. Lalu kemudian kebutuhan orang tua. Nah, ini perlu dipahami juga bahwa beberapa orang masih jadi sandwich generation ya. Apa sih sandwich generation itu? Yaitu mereka-mereka nih yang masih untuk menanggung kebutuhan orang tua dan mungkin adik-adik kita juga yang masih sekolah kayak gitu. Dan menurut aku itu juga dana kebutuhan jangka pendek. Kita perlu menyiapkan dana untuk bisa menaikkan kebutuhan tersebut. Lalu juga bagi yang punya anak adalah kebutuhan untuk anak, mungkin biaya pampers atau susu dan lain sebagainya. Aku juga belum tahu karena aku masih belum punya anak. Lalu mungkin SPP bulanan anak kalau misalnya anaknya sudah sekolah, dan mungkin SPP bulanan istri ya, kayak misalnya suami aku yang bayar kuliah aku, tapi nggak, aku dapat beasiswa kok. Terus juga mungkin kita juga perlu memahami loh di dana kebutuhan jangka pendek ini bahwa kita punya keinginan yang kecil-kecil dalam 1 bulan. Dan aku pribadi sama suami aku menganggarkan si uang ini nih, dimana kita mau nggak mau kayak weekend gitu makan di luar, lalu kita perlu jalan-jalan misalnya ketika lagi musim sakura, ini ke Shinjuku Gyoen misalnya, ada biaya tiket dan lain sebagainya. Itu juga perlu dipahami loh, dan kita harus memasukkannya itu di perencanaan kebutuhan jangka pendek kita.
Dan juga jangan lupa bagi yang Islam ya, karena memang kita mau bahagia di akhirat juga, makanya kita juga menyiapkan uang infak atau sedekah bulanan kita. Nah, lanjut kita ke dana kebutuhan jangka menengah. Nah, aku mendefinisikannya sebagai kebutuhan dana sampai 5 tahun yang akan datang. Dimana setiap orang pasti kebutuhannya berbeda-beda. Nah, itu dia, makanya kita perlu memahami 5 tahun lagi apa ya pengeluaran yang akan aku lakukan. Misalnya bagi teman-teman yang masih single, kebutuhan jangka menengahnya adalah menikah. Biaya menikah itu nggak murah loh guys. Ya tahu sendirilah biaya MUA berapa dan lain sebagainya juga perlu dipersiapkan. Lalu kemudian bagi yang sudah menikah, mungkin bagi yang sudah menikah dan berencana punya anak, misalnya ada biaya untuk melahirkan dan membesarkan anak, itu ada biaya juga di situ. Dan bagi yang sudah punya anak perlu menyiapkan lagi dana untuk menyiapkan biaya masuk TK, SD yang katanya mahal banget ya, dan lain-lain. Selain itu juga menabung untuk DP rumah kalau dirasa butuh rumah lah ya, karena memang ya masih ada perdebatan lah apakah sebenarnya membeli atau menyewa rumah itu lebih baik, tapi ya itu diserahkan ke teman-teman masing-masing. Tapi intinya ini juga salah satu kebutuhan jangka menengah. Lalu haji atau umroh itu kebutuhan jangka menengah ya bah, itu juga kebutuhan yang teman-teman harus persiapkan bagi yang muslim. Dan gak cuma haji umroh untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang tua, bagi yang orang tuanya masih belum berkesempatan haji atau umroh. Dan juga yang penting juga zakat tahunan, karena zakat tahunan kan sifatnya 1 tahun ya, jadi memang kita harus perlu menyiapkan si zakat tahunan ini. Tapi ya sebenarnya terserah teman-teman ya, kalau teman-teman udah ngumpulin tiap bulannya, serah dikembalikan ke teman-teman lagi. Lalu selanjutnya dana kebutuhan jangka panjang. Nah, ini adalah kebutuhan yang lebih dari 5 tahun, bahkan lebih. Nah di sini kebutuhan jangka panjang orang-orang, mungkin aku pribadi karena aku masih muda dan aku juga masih belajar, aku masih belum terlalu menyiapkan sih kebutuhan jangka panjang ini. Cuma ya memang adalah sedikit aku menyiapkan untuk kebutuhan masa tua aku kayak gitu, dan biaya pendidikan tinggi anak misalnya, itu semua juga harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, kenapa sih harus mikirin dana kebutuhan jangka panjang? Nah, kalau misalnya di Jepang sih memang ada dana pensiun sih ya, cuma menurut aku jangan sampai lah suatu saat nanti aku jadi orang tua yang merepotkan anakku karena aku udah nggak kerja, lalu kemudian aku merepotkan anakku. Jadi di sini kita perlu memikirkan kira-kira di masa tua nanti setelah kita nggak bekerja, kita makan dari apa ya gitu. Lalu kemudian, nah ini yang sering dilupakan, yaitu dana darurat. Nah, dana darurat itu apa sih? Sebenarnya dana darurat itu memang kata-kata yang personal finance banget ya. Cuma kalau menurut aku pribadi, dana darurat itu adalah dana untuk jaga-jaga apabila terjadi suatu kondisi di luar ekspektasi kita. Karena ada kemungkinan ya kita diberhentikan kerja, lalu kayak misalnya nih corona sekarang kelihatan banget kan, tiba-tiba PHK, kita masih belum siap apa-apa. Lalu kemungkinan dapat cobaan di luar dugaan, naudzubillah, kecelakaan, sakit yang mungkin sakitnya itu tidak tidak di cover asuransi kayak gitu. Lalu juga ada kemungkinan kita kena tipu seseorang. Itu beneran loh, karena memang aku pernah kena tipu, dan untungnya aku ada dana darurat ini sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan jumlahnya itu berapa? Kalau katanya sumber-sumber sih 3-24 kali pengeluaran bulanan. Nah, itu tergantung keadaan sih ya. Artinya berapa sih buffer atau berapa sih dana minimum yang aku punya kalau misalnya akan terjadi apa-apa. Ya minimal 3 kali, atau enggak ya minimal 1 kali aja deh. Minimal 3 kali lah yang paling aman gitu. Bulan pokoknya intinya teman-teman harus punya dana darurat ini tadi. Dana cek. Selanjutnya adalah keinginan. Manusia tidak akan lepas dari keinginan, dan menurut aku sangat boleh untuk menuruti keinginan selama dalam batasan wajar perencanaan keuangan. Dalam artian kita juga harus ingat lah ya, berapa sih uang kita, jangan sampai dengan kita nurutin keinginan kita malah kebutuhannya jadi tidak terpenuhi. Nggak usah dijelasin lagi lah ya kalau masalah apa itu keinginan, karena pasti teman-teman punya banyak banget keinginan, mulai dari traveling ke kota atau negara lain, beli mainan untuk anak, beli barang branded, juga mungkin ada beli skincare, aku nggak taruh di situ. Dan menurut aku benar-benar mudah banget lah mikirin apa itu keinginan teman-teman. Dan ini juga menurut aku harus masuk di perencanaan keuangan.
Tapi menurut aku dengan kita melakukan perencanaan keuangan, kita jadi mikir-mikir sih mau punya keinginan yang aneh-aneh, karena kalau kita mikir ke kebutuhan kita tuh banyak banget, sampai ya kadang mikirin keinginan kita tuh jadi agak terkesampingkan. Cuma menurut aku mikirin menunaikan keinginan tuh penting banget sih, karena itu salah satu bentuk kebahagiaan juga. Jadi keinginan juga harus masuk ke perencanaan keuangan teman-teman. Intinya adalah yang mau aku sampaikan kali ini, kunci kesuksesan pengelolaan keuangan pribadi adalah pintar merencanakan keuangan, dimana untuk perencanaan keuangan kita harus tahu kira-kira dana apa aja sih yang kita butuhkan, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sekarang dan di masa yang akan datang, dan kita bisa bahagia seperti itu. Nah, di sini aku masih belum bahas tentang lalu di mana nih titik aku investasi. Nanti di video-video selanjutnya aku akan menjelaskan kita tuh investasi, misalnya kayak dana jangka menengah itu cocoknya investasi di sini, dana jangka panjang cocoknya investasi di sini, dan aku bakal bahas itu di video-video berikutnya. Nah, untuk video selanjutnya aku akan berbagi template perencanaan keuangan aku yang aku bikin lewat Excel, dimana aku berharap template perencanaan keuangan ini bisa membuat teman-teman lebih mudah untuk memahami secara aplikatif bagaimana sih melakukan perencanaan keuangan. Itu aja dari aku, terima kasih. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, terus di-share juga ke teman-teman lainnya, dan juga jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa komen untuk aku bisa mengetahui apa sih yang harus aku improve, juga buat nyemangatin aku